calon boneka memang secara undang-undang atau tidak pernah ada tercantum seperti itu dalam artiannya. Tapi Mas Hanta melihat apakah ini potensinya sangat besar muncul untuk memenuhi syarat administratif terselenggaranya pilkada serentak? Ya, ini kan persoalannya ada aturan di mana pilkada bisa diselenggarakan minimal harus ada 2 pasangan. Ya. Nah, problemnya muncul tadi ada calon tunggal itu menurut saya ada beberapa aspek ya penyebabnya. Yang pertama memang bisa problem di partai politik di mana proses rekrutmen politiknya mencari figur-figur potensial mestinya ada, itu bagian dari fungsi partai politik. Itu menjadi catatan. Tetapi hal yang lebih penting menurut saya adalah ketika kita melihat fenomena ada incumbent yang dianggap terlalu kuat. Sehingga itu membuat partai-partai di luar itu hanya berpikir menang atau kalah, tidak memunculkan nama-nama alternatif di luar nama incumbent. Sehingga semuanya mendukung incumbent dengan cara mensiasati. Jadi ini bagian dari siasat. Misalnya kalau saya membaca di Surabaya, itu tidak sepenuhnya semua mendukung Ibu Risma menurut saya. Tapi ada beberapa partai yang ikut mendukung Ibu Risma supaya partai itu tidak mengusung nama sehingga batal. Kalau misalnya di masa pengunduran waktu, perpanjangan waktu tidak ada, itu bagian dari strategi partai agar pilkada tidak bisa dilaksanakan. Karena kekuatan dianggap tidak kuat gitu. Atau yang ketiga, incumbent terlalu mengambil semua partai menjadi dukungan dia. Nah, kalau yang ketiga ini sangat mungkin terjadi munculnya calon boneka tadi. Karena bisa kan diatur karena banyak semuanya lalu ada supaya ada lawan. Nah, ini tidak sehat bagi demokrasi kita. Menurut saya ini harus diantisipasi dan satu lagi undang-undang kita tidak memberikan ruang calon independen cukup besar. Jadi diberikan ruang bagi calon perseorangan, tetapi menurut saya itu setengah hati karena berat sekali. Nah, proses inilah yang menyebabkan munculnya fenomena calon tunggal. Tapi Mas Hanta susah tentu ya untuk melihat bagaimana calon ini benar-benar mencalonkan diri atau hanya merupakan calon boneka. Enggak, kita berpikiran begini, semua punya hasrat yang sama, ingin mengusung. Tapi ternyata dalam realitasnya ada sebaliknya, ini fenomena sulit mencari ada orang. Nah, sehingga bisa jadi ada fenomena meminta orang lain, jadi tanda petik ya, mentransaksikan agar orang didukung, sekarang sebaliknya. Ada fenomena semuanya tidak mau. Nah, fenomena seperti ini, kondisi seperti ini, saya sering istilahkan pilkada kita gaungnya nanti kalah dengan pilkades. Kalau pemilihan kepala desa pun itu ada jalan keluarnya ketika muncul hanya satu. Bumbung kosong. Bumbung kosong. Terlepas itu memang belum ada mekanisme, tetapi paling tidak ada jalan keluarnya. Nah, untuk kondisi hari ini, undang-undang tentu bukan bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Ini pemerintah pada umumnya dan DPR, ada Kang Miing juga. Nah, ini yang saya pikir catatan penting ya yang harus dipikirkan apakah dengan cara ini orang ingin menjegal incumbent yang berhasil atau bukan incumbent yang memiliki peluang elektabilitas yang baik. Nah, misalnya kalau aturannya begini diubah, misal kasus Surabaya ya yang sering dijadikan sebagai contoh kasus, misalnya sampai dengan tidak ada penantang, maka bukan PLT. Karena PLT kan merugikan, kembali sampai 2017. Kalau 2017 berarti PLT-nya lama sekali. Tidak ada pemimpin definitif, dan ini problem. Tapi kalau aturannya beda misalnya, sepanjang tidak ada penantang, maka Bu Risma diperpanjang terpaksa menjadi wali kota. Itu terpaksa partai-partai lain punya kepentingan untuk mengusung lawan bagi Bu Risma. Lain kan? Itu salah satu yang seperti kita pikirkan paling ekstrim misalnya kemungkinan adanya Perpu misalnya. Tetapi itu alternatif terakhir. Jadi fenomena ini harus ada jalan keluar menurut saya. Bicara soal tadi elektabilitas, salah satu poin yang saya ambil dari Mas Hanta Yuda. Terima kasih masih bersama Kompas Petang, saudara. Mas Hanta, kalau kita lihat tadi sudah bahas soal calon tunggal, juga ada kemungkinan pilkada diundur. Tapi yang jadi pertanyaan soal rekam jejak dari para calon pemimpin daerah, ada salah satunya narapidana di beberapa daerah. Kita memang tahu memang ini adalah imbas dari putusan MK 9 Juli lalu, tapi apakah patut, apakah pantas? Nah, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Pak Sumarsono tadi ya, Pak Dirjen tadi. Saya setuju bahwa ada 2 tahap kalau kita bicara pilpres, pileg maupun pilkada, tahap selection dan election. Seleksi dan eleksi pemilihan. Nah, di seleksi itu sebenarnya rakyat, publik, saya dan kita semua itu tidak terlibat. Yang terlibat memiliki otoritas besar itu siapa? Partai politik. Jadi kita datang ke bilik suara itu ada memilih, kecuali yang independen ya, yang non partai, itu adalah mekanisme seleksi di partai. Kalau partai misalnya punya komitmen, tadi yang disampaikan oleh Pak Marzuki, ini menarik ya, karena pertimbangan integritas. Itu nomor 1, menurut saya penting. Karena pertimbangan integritasnya, kapabilitas, kompetensi, leadership skillnya, kemampuan manajerialnya, itu harusnya tuntas di partai.
Di masyarakat kan tidak punya waktu yang cukup panjang untuk menilai orang. Karena itu partai tidak boleh terjebak pada dua kekuatan, sekedar dua kekuatan. Biasanya kalau tidak popularitas, kekuatan logistik. Nah, kalau itu partai punya komitmen, tidak mungkin lolos itu. Kalau partai punya komitmen seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah karena partai tidak punya komitmen menurut saya, kenapa keluar nama-nama yang tadi disampaikan. Nah, ini yang saya pikir harus kita bedakan. Kalau soal profesi mungkin sama saya dengan Pak Dirjen kita semua, mau di profesi apapun yang penting punya kualifikasi tadi. Integritasnya baik, kapabilitasnya baik, dan seterusnya. Termasuk dari selebritis. Jadi logikanya kalau selebritis ini, orang sering mempertanyakan selain soal narapidana tadi, ada soal rekam jejak. Kita lihat kapan dia masuk partai politik. Ya. Itu saja ukuran sederhana saya. Dia kader instan atau tidak. Kalau ujuk-ujuk tiba-tiba jadi caleg, tiba-tiba jadi calon kepala daerah, sebelumnya kita tidak pernah kenal dia jadi apa. Kalau Kang Miing kan jelas. Kapan masuk partai, vokalis di DPR. Mengerucut ke tadi rekam jejak yang diragukan oleh publik. Apakah tidak khawatir kalau nantinya pilkada ini dianggap sebagai pilkada lelucon, katakan seperti itu, karena tidak kapabel dianggapnya. Betul, karena itu partai, saya punya harapan besar ya kepada partai yang proses itu. Kalau ingin pilkada yang berkualitas, kita membutuhkan komitmen partai yang tinggi dan proses seleksi, kita membutuhkan pemilih yang berkualitas juga. Melihat orang karena kapabilitas, karena kompetensi, karena integritas. Misal orang memilih Kang Miing bukan sekedar Kang Miing terkenal. Karena kata Pak Marzuki tadi, integritas bagus selama menjadi anggota DPR, tidak pernah dipersoalkan perusahaan hukum. Misal. Itu kan positif, artinya ada rasionalitas dalam memilih. Nah, itu yang harus dikedepankan. Yang ketiga, tentu butuh penyelenggara. KPUD, KPU yang independen, yang netralitasnya bagus, profesional, fasilitatornya dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah, pihak keamanan dan seterusnya, itu juga menjadi aspek penting ya, agar pilkada kita berkualitas. Dan satu lagi sistem dan aturan. Kami melihat ini masih. Baik, Pak Sumarsono. Mas Hanta, kalau melihat ini, apakah jangan-jangan rakyatnya cerdas bisa memilih, tapi partai politiknya tidak cerdas untuk menggelontorkan calon-calon yang lulus? Iya, karena rakyat yang seperti saya katakan tadi datang ke bilik suara itu kan memilih nama-nama yang sudah diseleksi oleh partai politik. Ya. Jadi kalau proses penjaringan di hulunya itu bermasalah, kita gimana mendapatkan sesuatu yang di hilirnya yang baik juga. Jadi memang harus ada komitmen, saya setuju dengan Pak Sumarsono, kita semua saya pikir bersepakat bahwa harus ada komitmen di partai politik. Ke depan bila perlu harus ada regulasi dalam proses ini. Tapi kalau contoh misalnya pasangan ini paling tidak ada ikatan ideologi sama-sama dari PD Perjuangan. Paling tidak itu ya yang hal positif yang bisa kita ambil. Maksud saya adalah ketika partai memutuskan mendukung A, itu jelas kami mendukung ini karena pertimbangan ini. Atau ada parameter, indikator. Kalau sekarang kan kita tidak jelas ya indikator partai-partai mendukung, ya sebagian kadernya sendiri nggak didukung, mendukung kader yang lain. Indikatornya apa? Ya mungkin sekilas yang kita lihat survei, betul itu boleh bisa dimasukkan. Tapi kan tidak bisa sepenuhnya, maksud saya survei itu atau elektabilitas itu kekuatannya itu ada tahapan kedua. Tahapan pertama yang lolos dia punya elektabilitas yang baik itu adalah berintegritas seperti Pak Marzuki katakan tadi. Punya kapabilitas. Punya track record, sebelumnya dia sebagai apa, melakukan apa, dan seterusnya. Nah, kalau itu punya ada komitmen dari partai politik, lalu misal ada 10 orang, ini tidak lolos integritas, ini tidak lolos dari kapabilitasnya. Yang lolos ini baru tentu kita harapkan nantinya calon-calon yang muncul untuk menjadi pemimpin daerah ini benar-benar kapabel dan memiliki integritas, karena tentu saja pemimpin ini memiliki korelasi langsung ya dengan rakyatnya untuk menciptakan pemerintahan daerah yang baik. Terima kasih Mas Hanta, terima kasih.